Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas 10 kaidah dalam tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa, di mana pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas 3 poin ya dalam penyucian jiwa. Pertama, mentauhidkan Allah, dan itu adalah sebagai pokok dasar asas dalam penyucian jiwa. Kemudian banyak-banyak berdoa ya, agar disucikan diri kita, dibersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya. Di antaranya dengan doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian mohon agar diberikan keteguhan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya, atau tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang ketiga kemarin ya, sudah kita sampaikan juga bahwa ketika seorang ingin bersih hatinya, suci dirinya, hendaknya dia banyak-banyak membaca Al-Qur'an dan mengambil ilmunya dari Al-Qur'anul Karim. Dan sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Apa itu kaidah yang keempat ya? Kita baca langsung terjemahannya adalah mencari seseorang sebagai panutan dan teladan, yaitu menjadikan seseorang sebagai uswah hasanah, sebagai suri teladan yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian ya, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah ya. Dari sini kita tahu bahwa suri teladan ya yang baik ya, ketika kita ittikhadul uswah wal qudwah ya, mencari suri teladan yang baik, yang kita jadikan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah telah bersaksi bahwasanya beliau adalah uswah hasanah ya, lakum, bagi kita, bagi kalian semuanya. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, ayat yang mulia ini merupakan landasan pokok penting dalam meneladani Rasulullah SAW, baik dalam ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau ya, benar dalam masalah apa saja dari kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, demikian pula perbuatan-perbuatan, selanjutnya keadaan-keadaan ya. Maka yang terbaik yang kita jadikan sebagai suri teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, sekelompok orang ya, berkata pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami mencintai Rabb kami ya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan kami cinta Allah ya. Maka Allah turunkan ayat ini ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau seandainya seseorang itu benar-benar cinta kepada Allah, seandainya dia pengakuannya itu benar ya, maka hendaknya dia fattabi'uni, yaitu ikutilah aku, yaitu ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Apabila demikian, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan bahwa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab kecintaan dari Allah dan sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, Syekh Abdul Razak mengatakan, yang diterjemahannya disampaikan, mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti benarnya kecintaan seseorang kepada Allah taala.
Hal ini karena mengikuti dan meneladani Nabi SAW serta menempuh jalan beragama beliau yang lurus adalah penyucian jiwa itu sendiri. Dan tidaklah mungkin seorang bisa mencapai penyucian jiwa tanpa mengikuti ajaran Nabi SAW. Nah, ini kalimat yang begitu penting, yang banyak orang tertipu dalam menggapai penyucian jiwa, dalam menggapai tazkiyatun nufus, dalam memanajemen kolbu, ya. Sebagian orang keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus diikuti dalam masalah ini, ya. Beliau telah menyampaikan kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya kemudian telah menyampaikan kepada kita, dan mereka mengamalkannya. Semestinya kita mengikuti mereka, dan para sahabat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak bisa kita membuat cara-cara sendiri dalam masalah ini, ya. Tidak akan bisa, ya. Selama-lamanya tidak akan sampai kepada penyucian jiwa ketika seseorang membuat cara-cara sendiri, ya. Ya, meskipun menurutnya itu adalah bagus, afdol dan sebagainya, tapi ya sedikit pun, ya, itu bukan bagian dari agama dan tidak bisa menandingi sama sekali, ya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya kemudian beliau menyinggung, ya, dan ini penting untuk diperhatikan. Apa itu? Ya, beliau mengatakan, ya, a'immatud dhullal, para pemimpin-pemimpin kesesatan atau gembong-gembong kesesatan di setiap masa, ya benar, ya, di setiap masa, di setiap waktu, ya, berinovasi dengan menciptakan metode-metode baru lagi munkar, ya. Perkara baru yang tidak ada tuntunannya dalam agama tentu saja munkar, ya. Dan mengklaim hal itu mampu menyucikan jiwa, menjernihkan hati, memperkuat hubungan dengan Allah Ta'ala, dan klaim-klaim lain dalam perkataan mereka, ya. Ini sesuatu yang nyata, ya. Di tengah-tengah kita ada orang-orang yang ingin riyadatul ruh atau olahraga jiwa, ya, olah jiwa supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian melakukannya dengan hal-hal yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari Rasul. Dan ini, ya, yang biasanya terus ada, akan terus ada dan terus ada yang baru dan ada yang baru. Padahal kita sudah sepakat bahwasanya agama ini adalah telah sempurna, ya. Kita lanjutkan. Mereka pun memberi wejangan untuk mengasingkan diri dari masyarakat jamaah dan menyendiri di tempat-tempat yang gelap, ya. Mengulang-ulang model zikir dan kalimat atau lafaz-lafaz tertentu, ya. Ini tidak ada tuntunan hal semacam ini, ya. Dan mereka menyangka hal itu bisa menyucikan, menjernihkan, memelihara jiwa, dan klaim-klaim lain yang batil, yang dusta, ya. Masalah zikir-zikir, ya, telah sempurna dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau demikian pula kalimat-kalimat tertentu yang merupakan dari agama ini pun telah sempurna dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah pun telah banyak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jika beliau melakukan hal-hal, ya, tinggal kita sesuatu dari ibadah, tinggal kita menyontoh saja, ya. Dalam menyucikan jiwa, ya, tidak boleh meninggalkan salat 5 waktu, ya. Demikian pula rukun Islam yang lainnya, ya. Dalam masalah keyakinan, rukun imannya juga dimantapkan, dikuatkan, ya. Kemudian dalam masalah ibadah-ibadah yang lainnya, ya, tidak lepas dari dengan mencontoh, ya, Nabi kita, uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau mengatakan menyucikan jiwa, ya, artinya menyucikan jiwa lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati badan. Barang siapa menyucikan jiwanya dengan olahraga rohani, mujahadah, usaha sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, dan khalwat atau menyendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah seperti orang yang mengobati diri sendiri dengan mengandalkan pendapat sendiri, ya. Apakah pendapatnya itu akan sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh para dokter? Ya, tentu saja tidak, ya. Para rasul adalah dokter hati, ya, benar, ya. Para rasul, ya, dan termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah dokter hati, ya. Oleh karena ketika kita ingin membersihkan hati kita, menyucikan diri kita, ya, kita ikuti jejak-jejak mereka,
Kemudian beliau mengatakan tidak ada jalan untuk menyucikan dan memperbaiki hati manusia kecuali mengikuti jalan dan melalui arahan mereka, dan dengan semata-mata menaati dan menerima ajaran mereka. Wallahul musta'an, ya. Dan Allah adalah sebaik-baik zat, ya, yang dimintai pertolongan. Nah, ini sudah berapa kali disampaikan, ya, saya sampaikan seandainya kita ingin memperbaiki hati kita, ya, meluruskan hati kita, ya, supaya kita benar-benar bisa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya hanya satu, dengan mengikuti petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ini termasuk dari, ya, urusan agama yang begitu penting, ya. Adapun kalau urusan dunia, ya, silahkan ikuti fulan, alan dan yang lainnya, silahkan, tidak mengapa. Dalam hal bercocok tanam, dalam masalah perindustrian, silahkan, tidak mengapa selama tidak bertentangan tentu saja dengan syariat Islam, ya. Nah, adapun urusan agama, ya, maka kita kembalikan pada Rasul. Dalam masalah pembersihan hati kita, kembalikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka, ya, hatinya begitu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hatinya begitu suci, begitu mulia, dan Allah memuji akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur, ya. Ini pujian yang sangat-sangat luar biasa yang Allah tujukan pada Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan kita banyak mendapatkan akhlak mulia beliau, ya, bagaimana kebersihan, kesucian hati beliau dalam memberikan maaf kepada orang lain, dalam kesabaran beliau, dan banyak hal-hal yang lainnya, ya. Maka sudah sangat, ya, sangat sepatutnya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini. Kemudian, ya, beliau mengatakan demikian pula, ya, seluruh amal yang tidak dilandasi tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak, ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amal yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, ya, maka amalan tersebut tertolak. Ini sesuatu yang jelas, ya, begitu sering kita mendengar hadis ini, ya. Dan, ya, tentu saja orang ketika ingin dibersihkan hatinya oleh Allah, ya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam ibadahnya, dalam gerak-geriknya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, ya. Kalau tidak, maka tertolak, dan tentu saja hal tersebut, ya, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Sufyan bin Uyainah, ya, rahimahullah, beliau mengatakan, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-mizan al-akbar, ya, sebagai parameter kebenaran yang terbesar, ya. Yang kemudian segala sesuatu hendaknya diperbandingkan dengan beliau, ya. Ketika ada segala sesuatu, kita lihat, ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah sesuai dengan tuntunan beliau, ya. Baik, ya, dengan akhlaknya, baik dalam akhlak beliau, ya, sejarah hidupnya, ya, maupun dengan petunjuknya yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, ya. Apa yang sesuai dengannya itulah kebenaran. Nah, ini dalam menentukan mana yang benar, mana yang tidak, ya, termasuk dalam masalah tazkiyatun nufus ini, ya, maka kita sesuaikan dengan petunjuk beliau. Ketika sesuai dengan petunjuk beliau, maka itu adalah kebenaran, ya. Dan apa yang bertentangan dengannya, ya, dan ketika tidak sesuai dengan petunjuk beliau, maka itu adalah kebatilan, ya, maka itu adalah kebatilan, ya. Jadi jangan sampai kita, ya, menyelisih petunjuk beliau, dan hendaknya kita berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, ya, oleh karena itu wajib bagi orang yang ingin menyucikan jiwanya untuk bersungguh-sungguh mengikuti, mencontoh, dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, serta menjauhi berbagai perkara dan metode baru yang bid'ah yang diklaim oleh para pencetusnya bahwa hal itu dapat menyucikan jiwa. Jadi ini, ya, kesimpulannya bahwa dalam masalah tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus, ya, kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ikuti beliau, ya, contoh beliau, dan hati-hati dari hal-hal yang menyelisihi petunjuk beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam.
Para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, ya. Jadi kesimpulannya untuk kaidah yang keempat ini, bahwa siapa yang ingin menjadikan dirinya benar-benar bersih, ya, ingin tazkiyatun nufus untuk dirinya dan itu kemaslahatan untuk dirinya sendiri, maka dikembalikan kepada mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Para beliaulah, ya, sebagai dokter hati, ya, dan beliau telah menempa para sahabatnya dan berhasil, dan generasi-generasi selanjutnya pun mencontoh generasi sebelumnya, yang mana mereka para sahabat mencontoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu adalah kebaikan dan itu adalah cara yang tepat, ya, dalam membersihkan diri kita dari hal-hal yang buruk, yang tidak baik, dari akhlak-akhlak tercela, ya, dari kesyirikan-kesyirikan, dari dosa dan sebagainya, ya, adalah sekali lagi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau melalui jalan ini, ya, siapa yang menyimpang dari jalan ini, selama-lamanya dia tidak akan, ya, sampai kepada derajat, ya, jiwa yang bersih, jiwa yang suci, ya. Para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, sedikit saja dari pembahasan tazkiyatun 10 kaidah dalam menyucikan jiwa. Adapun untuk kaidah yang kelima, ya, semoga dimudahkan untuk membahasnya pada pertemuan selanjutnya, dan semoga, ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kami kembali untuk live via Zoom dan Facebook, ya, khususnya untuk jamaah di Damam dan sekitarnya, yang hari ini qadarullah ada sedikit masalah untuk Zoom kami, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kami dan urusan kita, urusan saya pribadi dalam masalah ini, mengurus ini, dan kita semuanya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kita dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan istiqomah di atasnya. Para jamaah sekalian, ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.